Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini Jumat-Jumat didengar. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, hati-hati kok. Mengaku kok Islam belum tentu mati selek kok. Selem muasa ngalemu belum tentu selek kok mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang haram. Salah satu di antaranya bikin seminar proposal dan laporannya 3 hari, di lapangan cuma 1 hari. Ya, laporannya kuenya nasi padang, di lapangan bakso tusuk. Nah ini kalau bikin kau seminar begini, nandak berapa untungmu, tapi dosamu, korupsimu, tipu-tipumu mempengaruhi karaktermu sebagai guru. Ini gak sekolah atau rem-rem? Hah? Si panas saya atau rem-rem? Oke, baiklah kau yang minta. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilgub. Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu guru mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggoda, jam aku datang, jam aku datang. Jam aku datang, capek. Alhamdulillah bisa dikalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah ada di ruangan ini setan berasa berhenti menggoda kita? Nggak, nagoda ki lagi supaya tidak dengar ceramah. Jam aku dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Orang yang pegang HP ketika dengar ceramah, sesungguhnya itu kena godaan setan. Nasami, bagaimana kamu dengar ceramah kau sibuk begini? Katanya guru. Nanda ibu-ibu kalau ngajar guru muridmu begini? Bagaimana kamu jadi teladan kalau begitu? Sudah, bagaimana mau dengar ceramah kau sibuk begini? Ustaz, kita mau rekam. Kalau ibu rekam pasti gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Itu ada kamera saya bawa. Kau bawa pulang kameramu Ustaz? Gampang, buka YouTube. Judulnya nanti Gaspol PGRI. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Kenapa kita tahu dulu? Kalau artis kita follow, apa kita dapat? Apa dapat? Hai guys, kita mengikuti pernikahan super mewah di Jepang guys. Ini kayak istana pernikahannya guys. Ternyata perampok. Kok dapat begitu? Bapak-bapak, kalau bapak follow artis, apa dapat? Kelihatan dahada, kelihatan pahanya, goyang-goyang. Nggak juga nak kasih pegang kok. Napakah Cina-Cina aja kok. Apa ini? Kalau Ustadz kau follow, dapat ilmunya, pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan di grup WhatsApp, pahala, amal jariah. Maka jangan lupa follow Dasat Latif. Yang keempat lagi keistimewaannya, kalau Bapak nonton YouTube dan tidak skip iklannya, Bapak ikut membangun rumah ibadah. Itu penghasilan saya di YouTube itu kan sudah 3 masjid jadi. Jadi kalau ibu nonton, dapat pahala.
Yang penting jangan skip iklan nah. Kalau ada iklan jangan pencet lewati, nonton dulu. Masa tidak tahu lagi skip ini guru ah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu yang terbatas. Karena ini seminar. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik kami. Saya bisa hadir di tempat ini karena guru saya dulu waktu saya sekolah. Tidak ada orang hebat tanpa guru. Maka kalian adalah orang-orang mulia. Terpujilah wahai engkau ibu bapa, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku sebagai prasasti akan di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, namun pelaksana embun penyejuk kehausan. Engkaulah pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Al-Fatihah buat guru-guru kita yang telah mengajarkan kita. Al-Fatihah. Amin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa guru saya Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Hussein Syam, yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh pejabat-pejabat sipil yang ada di Universitas Negeri Makassar yang saya hormati, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua PGRI Kota Makassar, Bapak mewakili Wali Kota Pak Andi Bangsawan, yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu tadi minta gaspol supaya ini acara ada oleh-oleh kita bawa pulang dan ada faedahnya, kita gaspol di tempat ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, sebagai guru, Bapak Ibu di dalam lingkungan sekolah jangan di kelas. Bapak pernah enggak ada anak-anak siswa pelajar kita merokok? Bagaimana Bapak Ibu kalau lihat anak-anak siswa kita merokok? Dihukum apa tidak? Dihukum toh? Tapi yakin tak Bapak Ibu sekalian ada guru di sekolah yang merokok? Ada enggak? Bilang guru jaga kok. Kalau ku dapat ku merokok ku tampelin kok. Istirahat guru nama merokok. Itu paling simpel keteladanan. Jangan banyak bicara teori. Itu mau dulu simpel sekali itu. Itu nyata bisa dilihat. Karena rokok bisa dilihat. Bagaimana tutur kata yang bohong. Bagaimana kita menanamkan kata-kata jujur kepada anak kita kalau kita sendiri tidak jujur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil mengubah manusia dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Tidak punya tim sukses.
tidak punya partai politik, tidak punya dana pengusung, tidak punya cukong. Pada saat itu beliau dimusuhi. Tapi alhamdulillah berhasil membawa masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab. Apa resepnya? Keteladanan. Kenapa Rasulullah mampu menjadi teladan? Karena apa? Nah, ini rahasianya. Satu, motifnya baik. Pakai singin niatmu. Kocak niat ko, salah niatmu, capek kau jadi guru. Kalau niatnya fulus, itu jadi dapat. Kalau guru masih suka minta-minta baju seragam, saya dengar Ji tadi, ya. Begini, aku dulu ribut. Kang Ibu Tonji tadi bilang gaspol. Ya. Nah, Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, tanpa baju seragam kita bisa mengajar. Kalau cari gagah-gagahan baju seragam, itulah Bapak dapat di dunia. Tapi tidak berarti kita tidak butuh baju seragam. Ya toh? Tapi yang lebih baik Bapak mengajar setulus hati baju seragam. Tapi kalau tidak, guru yang baik tidak mempengaruhi kualitas pendidikannya mengajarnya tanpa baju seragam. Jangan lalu berkata, dede jamak kau tidak ada tunji baju seragam tak. Maka itu cakkan niat kau senang. Kalau niat baik, insya Allah bulan-bulan dapat pahala, bulan-bulan dapat gaji, tahun-tahun naik kenaikan pangkat secara struktural, insya Allah di akhirat dapat pahala. Siapa yang suka minta-minta, sebegitulah derajatnya. Tapi siapa yang diberi amanah dan dia tidak lakukan janjinya, jelas toh? Jelas. Nah, kita juga baru kini janji kecoblos mi. Saya tadi dibisik-bisik Pak Rektor. Saya bilang, masa sih ada wacana tidak ada dana bos? Dia bilang, Pak Rektor, itu lagi digulirkan karena itu dana bos mau dialihkan ke makan gratis. Tidak tahu benar atau tidak. Kalau itu terjadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak selama ini bisa sekolah tanpa makan gratis siang. Tapi kualitas pendidikan kita dipengaruhi oleh dana bos. Berapa banyak orang tertolong dengan dana bos yang tadinya tidak bisa sekolah karena tidak mampu sekolah karena dana bos. Kita juga bela baru dikasih 300.000, goyang mie mantap. Gara-gara serangan fajar. Nah, bila bukan serangan fajar ini Ustaz, ini sedekah subuh. Masolang. Itu dulu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, luruskan niat. Bapak Ibu baca semua kitab-kitab tentang ibadah, pasti bab satunya tentang niat. Niat ini menentukan. Itulah sehingga dalam agama ibu bapak guru sudah tahu sejak kecil, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalmu tergantung niat. Ada salah paham. Jadi guru harus ikhlas. Oh tidak. Salah itu. Saya kan guru, cuma lebih tinggi sedikit. Namanya dosen. Guru juga tapi dosen. Katanya harus ikhlas, beda.
Ini perlu kita pahamkan, luruskan baik-baik. Yang ikhlas itu ibadah mahdah. Hubungan kepada Allah, jangan kau hitung-hitung. Solat ikhlas kau, jangan kau selfie-selfie. OTW berjamaah. Sampai di masjid mana sujud nah. Alhamdulillah selesai 2 rakaat. Itu ikhlas di situ tempatnya. Tapi muamalah, mengajar, bimbingan tes, les, itu jangan kau bilang ikhlas kok. Tidak. Muamalah bukan niat, bukan ikhlas ada di situ utamanya. Tapi apa yang utama dalam muamalah? Niat baik. Niat baik kalau soal muamalah, mengajar. Tapi kalau ibadah, haji, puasa, taraweh, itu niat ikhlas kepada Allah. Jangan kau ada hitung-hitung. Makanya jangan bilang pergi taraweh 10 malam terakhir malam ganjil pi. Kenapa? Menunggu Lailatul Qadar. Nah, Ramadan baru-baru ini ganjil terus. Kenapa? Karena beda Muhammadiyah sama pemerintah toh, ganjil terus nih. Ganjili Muhammadiyah, besok ganjili pemerintah. Besok lagi ganjil Muhammadiyah, ganjil siapa? Ganjil terus itu. Nah, soal itu jangan kok kalau saya begini pahalanya sekian. Jangan kau hitung pahala, biar Allah yang tahu. Itu namanya ikhlas. Tapi soal muamalah, mengajar, jangan kau bilang ikhlas. Masa kita mengajar disuruh ikhlas? Apa paling dipakai beli pulsa? Nah, mau ini belajar online. Kenapa Malaysia sama-sama kita sama-sama Melayu? Kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Rasa-rasanya tidak ada orang Malaysia datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia. Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Masa pegawai honor kasih yang 200.000 satu bulan? Begitu komplain, ikhlas kok, nenek juga uang. Iya toh, ada pegawai honor di sini. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Ini dulu yang penting. Ya, jadi sholat ikhlas, mengajar harus ada fee. Kenapa bisa Ustadz? Mau kita peningkatan kualitas? Mau kita belajar? Mau kita googling? Mau kita belajar tutorial melalui internet? Apa dibelikan pulsa? Maka Malaysia setingkat profesor rektor UNM itu gajinya kalau di Malaysia saya pernah tanya-tanya uang Indonesia di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Kipas-kipas mi orang kalau 1 bulan 100 juta bisa 2 istri. Umpama. Ini ibu sensitif sekali. Umpama gini. Cepat nonton tersinggung. Umpama gini. Tuh, 1, 2. Berkaitan dengan tadi niat. Ya. Yang penting niatnya baik. Kalau niatnya baik, insya Allah pahala dunia, pahala akhirat. Ibu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Sering. 3 tu antar ki ibu, 3. 3 antar ki. Kata Nabi, 1 keluargamu. 2 hartamu. 3 amalmu. Makanya Nabi tak telu mantar ko 2 lisu si dimi monro. 3 antar ko 2 balik 1 tinggal. Yang apa? Keluarga pasti balik. Mana mamo waktu nagombal ki dulu di Gunung Sari.
Pantai Losa, pengalaman semua ini. Kemanapun kau pergi sayang. Ini waktu di fakultas pendidikan IKIP dulu toh. Masih ada alumni IKIP sini. Kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Silakan anak. Kita akan sehidup semati. Bale-bale kau. Masuk meninggal istri, ada suami mau masuk di kubur. Ada, jangankan masuk kubur, menunggui saja 24 jam di atas kuburnya, ndak ada yang mau. Menangis memang waktu meninggal, 3 bulan kemudian kenal janda. Nalupai nombok, ndak ada. Ya toh? Yang kedua, yang mengantar kita apa? Harta, keluar mobil, keluar motor. Ada yang tinggal, ada apa? Kain kafan. Itu mi. Yang lain bawa pulang, cerek saja. Begitu tertinggal, cerek maka palisu. Ya. Biar kaya, masuk kau di kubur, parfum waktu hidup di dunia Hugo Boss, Angelman, parfumnya Pak Rektor. Begitu masuk kubur, kabur barus. Degagam po, labek ko, ewaya lemu. Iya toh? Yang ketiga, amal. Masuk maki di kubur. Bayangkan itu nah. Menangis itu suami tak ibu, menangis suatu nak kubur ki. Tapi na injak-injak gitu. Iya toh bu, masuk maki di kubur. Nabilan Nabi kota mana ki buru petumanan nih, putus semua nih. Kalau masuk aku di kubur, 3 saja yang bisa mengalir terus menerus meskipun kau sudah hancur jadi tanah. Apa itu? Tunggu dulu, jangan kau lumbai kak ibu. 1. Anak yang soleh dan soleha. Lalu Nabi bilang mi kasihan yang tidak ada suamina. Bagaimana mi kami ini Ustaz? Tidak ada kodong anak tak. Bagaimana mi ini kasihan kita Ustaz? Tidak ada anak sampai sekarang. Berarti tidak punya peluang. Tidak. Anak yang dimaksud di sini bukan yang anak keluar dari rahim kita semata. Tapi anak didiknya ibu di sekolah itu anakmu. Kalau lihat ini anak-anakku nanti ini yang kirimi kak doa ketika saya dikubur, itu amar jariah buat ibu guru. Tapi kau pulus di kau kejar. Pulus kau dapat di dunia, tidak ada dapatmu nanti dikubur. Bayangkan bapak ibu guruku yang ngajar kak di SD, guruku yang ngajar kak di SMP, guruku yang ngajar kak di SMA. Yang nak ajar kak ini baik, ini salah. Nak ajar kak begini rumusnya matematika, begini rumusnya biologi, begini rumusnya biologi. Kimia nak ajar kak. Dan itu sampai sekarang saya masih pakai. Selama itu saya dakwakan, orang-orang yang menerima dakwah saya itu dapat pahala. Dan guruku pun dapat transferan pahala dari saya dan dari orang-orang yang mengamalkan ilmu yang saya sebarkan. Itulah motivasimu. Jangan baju seragam. Madodo culemu ke baju seragam ya. Saya bu, ini meyakinkan saja motivasi baik. Bukan ikhlas lah, niat baik. Saya tidak pernah minta baju seragam selama saya jadi dosen. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya rezeki, saya yang sediakan baju seragam. Nah, ibu-ibu sekalian, niatnya apa? Didik itu anak di sekolah. Ajarkan dia yang baik. Kalau dia cewek kelihatan pahanya ketika dia pergi sekolah, tegur. Jangan masa bodoh. Hidayah datang dari Allah. Tapi kita sebagai warga pendidik
Didik dia, bukan pengajar. Kalau pengajar saja masuk kelas, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Sudah selesai nak, selesai pulang. Itu kok pengajar namanya. Tapi kalau pendidik, nak, tidak bagus itu rokmu begitu. Kenapa? Ada bapak guru. Saya kalau anak mahasiswaku, saya larang dia roknya meskipun dia non muslim. Karena tidak ada agama yang membenarkan memperlihatkan aurat yang membuat laki-laki nafsu. Bagus kode. Kalau pakaian begitu kalau di atas lutut, tapi lebih bagus lagi kalau di bawah lutut. Agak panjang sedikit deh. Maka ibu guru tegur. Jangan pakai begitu nak, tidak bagus. Kita lihat lagi anak kita yang tidak senonoh berbicara, tegur. Jangan bilang, tidak ada hubungannya. Kalau kita mau sebagai pengajar, tidak ada hubungan. Kalau saya mau bahasa bodoh, dia mau lulus A atau lulus C, tidak ada hubungan. Pangkatku tetap naik. Tapi saya berpikir, ini aset saya. Yang ajar nanti ini orang baik. Yang menjadi orang-orang soleh, mudah-mudahan saya dikubur. Saya dapat kiriman pahala dari sini. Kalau ini motif Pak, pasti tidak capek mengajar. Kalau ini motif yang kita tanamkan sebagai guru, insya Allah tidak melelahkan itu mengajar di kelas. Kenapa? Ada harapan masa depan yang kita tunggu. Tapi kalau gaji kita harap, capek. Oke. Anak-anak kurang ajar, curhat maki sedek. Kurang ajar anak-anak kah? Yang kedua, setelah kita masuk di kubur, apa lagi? Setelah anak yang soleh dan solehah, apa? Sedekah. Ini ibu-ibu yang banyak semua mas nak kuliah depan, tidak tahu semprotan atau asli. Jadi saya baru tahu Pak Rektor, ternyata itu Bugis kalau ada pengantin yang banyak kuning-kuningnya ini, ternyata bukan emas, semprotan. Ini anggaplah ini asli-asli ibu. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emas berliantak? Siapa? Bukan anak, istri kedua. Mak bene sinakemu. Labeko. Apai? Bro, dia ini ceramahku istriku. Mama leceh, dia bilang Ustaz. Jadi kalau saya nanti duluan nggak meninggal kita mau kawin lagi. Saya bilang sini sayang. 10 ibu baru saya bilang dengar baik-baik sayang. Jangan kau meninggal ki, masih hidup ki saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau sudah mati. Ibu itu ibu. Tanya mi bede suami tak. Tanya mi. Kalau dia bilang tidak, itu pasti karena takut. Makanya sedekah, ibu-ibu bersedekahlah. Itu yang kita tunggu nanti di kubur, sedekah. Tapi bagaimana kita kasihan ini pegawai honor? Makan aja susah. Pegawai honor, tahu kilaguna atau pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Ada pegawai honor stres sih, kenapa kok tidak ada nama aku di K1? Insya Allah ada itu nanti di K2. Tidak ada juga Ustaz. Tidak ada juga di K2. Tidak ada. Pergi ke rumahmu cari di kakakmu. Nah, lalu bagaimana kita yang miskin? Kalau sedekah itu hanya materi. Allah kasih kebijakan. Sedekah tidak mesti duit. Jangankan duit, senyum saja sedekah. Mana sedekahnya Bapak Ibu Guru? Ilmu. Itu bisa transfer ilmumu 3 kali 3, 9. Ini sedekah. Itulah sedekahnya para guru. Ilmunya dia transfer ke muridnya. Luar biasa. Dapat maki jatah anak soleh. Dapat lagi yang kedua. Ilmu. Sedekah itu ilmu. Maka mengajar bukan kejar bonus. Tapi mengajar sekedar bonus capek.
Tapi kalau kau mengajar dapat bonus juga, insya Allah transfer ilmu dapat pahala jariah. Ilmu yang bermanfaat. Bayangkan kalau kita ajar anak orang, dari dia tidak tahu 10 bagi 2, lalu dia tahu dan dia pakai itu ilmunya sampai masuk kubur, berapa banyak pahala kita dapat. Tinggal sekarang telur pakai sini niat. Niat kita mengajar, transfer pahala. Apa pahalanya orang kaya? Uang. Apa pahalanya Pak Wali Kota? Kebijakan. Bikin guru sejahtera. Itu sedekahnya. Apa sedekahnya anggota DPR? Bikin perda. Apa sedekahnya para dosen? Ilmu. Dosen, guru. Itulah sedekah kita. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, yang bisa menolong kita di alam kubur adalah apa Ibu? Apa? Sudah itu tadi anak. 2, 3, pembangunan. Pembangunan bermanfaat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ini kita amalkan, insya Allah dapat maki. Tidak capek ki mengajar. Saudara bapak ibu guru yang saya hormati, yang ketiga, soal gaji yang tidak sesuai harapan. Jakmu petur renu kata ugie. Jakmu petur renu, jangan putus asa. Bukan guru yang membuat kita kaya, tapi insya Allah dengan guru pegawai negeri kau tidak akan miskin. Paham maksud saya? Iya. Susah jadi kaya kalau seorang guru, tapi insya Allah tidak akan miskin. Yang kita hindari adalah miskin. Kau kejar kekayaan, selama kau merasa kurang pasti miskin. Biar digaji 30 juta, 50 juta per bulan, tapi gaya hidupmu 50 juta, miskin kok. Apa yang membuat kita miskin? Apa karena tidak ada rezeki dari Allah? Tidak. Yang membuat kita jadi miskin karena gaya hidup kita melebihi rezeki dari Allah. Gaji sebagai guru 5 juta. Gaya hidup 7 juta. Pasti mengindrek kok. Pasti ngutang untuk menghidupi yang 2 juta. Kalau sudah ada mi mobil tak meskipun butut, syukuri mi itu. Jangan kau lagi lihat yang di showroom. Lihat ke showroom. Datang itu penjual mobil kah? Baik semua itu na cerita. Oh ibu, kalau ada mobil tak, alhamdulillah pikir mengajar tidak bau kenal pot maki. Toh, pikir pengantin bisa maki satu tempat duduk aiku anak tak, tidak nak hujani maki. Pulang kampung kita tahu alhamdulillah satu keluarga ki. Sampai ki di kampung tak, mau hujan mau panas tidak masalah, ber AC, bagus ini AC-nya bu. Tidak pernah cerita bagaimana kalau kempes banyak. Tidak pernah cerita bagaimana kalau cicilan tidak bisa dibayar. Yang membuat akhirnya kita para guru miskin karena gaya hidup. Kalau gaji tak 5 juta, gaya hidup tak 4 juta, masih ada sedekah 1 juta. Kalau gaji 3 juta, insya Allah cukup selama ibu mampu mensyukuri yang 3 juta itu. Cuma yang membuat kita menderita dan tidak pernah merasa cukup, gaya hidup. Senin, motongi lain sepatunya. Selasa, moseng lain. Nah bilang orang nah hafal, mi kenapa? Kalau nah bilang itu terus, bilang ki, kenapa aku susah kok? Apa? Suaminya sama-sama guru kodo. Beli jilbab, tidak ada masalah bagi suaminya. Oke, baik nih sayang. Aku belikan ki jilbab, apa-apa. Efek beli jilbab itu yang jadi masalah. Sudah beli jilbab, nah bilang Pak, masa enggak serasi baju? Baju misalnya itu muncul. Sudah baju, nah bilang masa ini juga rok nanda dibanti? Awalnya jilbab, sampai berefek kepada tas. Nah bilang enggak serasi ini jilbabku sama tasku. Kalau begitu, jangan jadi guru. Enggak bisa itu terpenuhi gaya hidup seperti itu dengan seorang guru. Tapi insya Allah Bapak Ibu tidak akan miskin. Yang membuat kita miskin
adalah gaya hidup. Dan percaya Ki, tidak ada guru mati kelaparan. Tapi yang dikejar-kejar utang banyak. Pada sami beda ini semua Pak Rektor. Ada semua itu eskana di bank. Iya toh. Belum jatuh tempo diperpanjang misalnya. Bu, rezeki itu Allah yang tentukan. Biar ku bolak-balik bagaimana, Allah marah. Karena ada 3 itu rahasia Allah. Tidak boleh dicampuri. Biar seorang profesor jangan kau intervensi. Apa rahasia Allah? 1, jodoh. Kenapa na cantik sekali istri na jelek suami na? Jodoh na tahu ah. Jodoh na. Kenapa jelek istriku? Ustaz, takdirmu. Kenapa? Allah tahu. Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Tidak boleh dicampuri itu jodoh. Itu urusan Allah. Yang kedua, ajal. Tiba saatnya, tidak bisa maju, tidak bisa duduk. Yang ketiga, ini yang setan masuk. Rezeki. Dia munculkan apa? Was-was. Dia munculkan apa? Kecemasan. Bagaimana nanti anakmu? Bagaimana nanti ini? Bagaimana nanti ini? Kamu yakin Allah tidak kasih rezekimu tahun depan? Kamu yakin Allah tidak kasih 2 tahun yang akan datang? Kalau selalu yakin Allah kasih, nah kasih kok. Kenapa? Allah katakan, Ana inda sonni abdi bi. Saya tergantung sangka hambaku. Bahasa Indonesianya sangka baik. Bahasa Perancis bahasa Inggrisnya positive thinking. Agapi, makura mopi. Jelas toh? Kalau selalu bilang, tidak ada ku dapat tahun depan, tidak ada itu. Karena Allah katakan, itu sangkamu, itu mau kau dapat. Coba sangka baik. Rezeki Allah yang ngatur. Bukan karena pendidikan semata. Ibu-ibu, tahu cicak? Tahu cicak? Apa namakan itu cicak? Masuk akal enggak? Enggak masuk di akal toh? 1 di dinding, 1 terbang. Bagaimana mau masuk? 1 di dinding, cicak. Tapi apa Nabila lagu waktu ku cekik? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak Nabila cicak lompat ke nyamuk. Kalau cicak lompat ke nyamuk, patah-patah Pak. Cicak saja dijamin rezekinya oleh Allah. Masa guru tidak? Ini Bapak saudara-saudara sekalian. Poin yang keempat. Puncak dari semua ilmu adalah akhlak. Akhlak. Akhlak itu bukan di otak. Akhlak itu ada di hati. Bisa jadi masuk akal, tapi tidak diterima oleh hati. Itulah sebabnya Nabi katakan, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu rusak, rusak semua nih. Tapi segumpal darah itu sehat, sehat semua. Apa gerangan? Qalb, hati. Hati ini memang penentu. Kalau hatinya sakit, dia akan jadi guru yang tidak mendidik. Kalau hatinya sehat, dia akan sehat. Tutur katanya baik. Dia akan jadi teladan. Di mana dia berada, di situ orang senang. Kalau hatinya sehat. Berarti memang ini hati sangat menentukan kita. Nah, ini Bapak saudara-saudara sekalian. Penting sekali ini hati. Mau lihat buktinya? Saya bawa mobil dari Makassar ke Bone. Yang menyetir tangan. Yang melihat rambu-rambu lalu lintas mata. Gas rem kaki. Yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Iya toh? Berarti ini memang hati ini peran raja dalam diri kita. Di gedung rektor UNM sini.
Pak Rektor mau bikin pengumuman. Yang menulis tangan. Yang melihat salah ketik mata. Yang berpikir kalimat cocok otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa Nabi bilang menonser? Perhatian, perhatian. Tidak Nabi bilang perotakan, perotakan. Maka ibu bapak guru yang saya muliakan, penting mengasah otaknya anak-anak didik kita. Tapi jauh lebih penting cerdaskan hatinya. Dan hati hanya bisa disentuh oleh hati yang baik pula. Kalau hati gurunya kasar, hati gurunya sakit, maka tertular anak murid kita. Sakit dia punya hati, maka lepas kita punya amal jariah. Lepas kita punya ilmu tidak bermanfaat. Lepas kita punya anak tidak bermanfaat. Lepas masa depan dunia, depan masa depan akhirat pula. Inilah tujuannya kita berseminar hari ini. Agar hati kita pulang membawa oleh-oleh menjadi guru yang bisa dapat gaji tiap bulan, kenaikan pangkat setiap tahunnya, tapi insya Allah di akhirat dapat surga dan minum bersama Rasulullah di telaga Al-Kautsar. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.